Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer. Nah, salam kenal dari saya, Singgih Mitro S, yang akan mendampingi teman-teman pada mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan 16 di semester 2 ini. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas pengetahuan dasar tentang jaringan komputer. Tentunya, saya perlu sedikit menjelaskan tentang course outline atau silabus yang teman-teman bisa lihat pada sistem pembelajaran yang digunakan, dan tentunya teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti 16 pertemuan berupa penyampaian materi kuliah, pemberian tugas individu atau kelompok, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang akan juga disampaikan melalui video belajar ataupun instruksi yang ada pada modul belajar. Jangan lupa juga bagi teman-teman yang memiliki kendala perkuliahan, diharapkan untuk langsung konsultasi kepada dosen pengampu mata kuliah. Selain itu, di akhir perkuliahan, kami akan memberikan evaluasi terhadap perkuliahan yang telah berlangsung. Kemudian, berikan masukan dan saran terbaikmu ya. Hari ini, kita akan mulai perjalanan kita untuk memahami dasar-dasar jaringan komputer. Nah, jaringan adalah tulang punggung dunia digital saat ini. Dan memahaminya adalah kunci untuk menguasai teknologi. Kemudian apa sih network itu, jaringan itu? Nah, network atau jaringan komputer adalah sebuah kumpulan perangkat yang saling terhubung. Kata dalam perangkat ini luas ya, bisa komputer, router, server, printer, smartphone, dan lain sebagainya. Kemudian jaringan ini adalah kumpulan dari perangkat-perangkat yang saling berkomunikasi, yaitu perangkat-perangkat yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian internet juga bisa dikatakan sebagai jaringan, karena internet itu terdiri dari perangkat-perangkat yang saling terhubung atau berkomunikasi. Pada umumnya, orang awam menggambarkan sebuah jaringan komputer atau internet seperti berikut. Nah, gambar tersebut sudah benar ya jika dikatakan sebuah jaringan, yaitu terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung. Modem sebagai perantara yang menghubungkan antara ketiga PC tersebut dengan internet. Namun, gambar ini tidak bisa dikatakan gambaran internet. Tahu kenapa? Karena tepatnya gambar ini dikatakan sebagai LAN, bukan internet. Nah, selanjutnya area pada network terbagi menjadi dua jenis yang umum, yaitu LAN dan WAN. Apa itu LAN? Atau singkatnya Local Area Network, yaitu jaringan yang dalam lingkupnya terbatas, seperti jaringan perkantoran, rumah, gedung, dan sebagainya. Kemudian WAN atau Wide Area Network atau bisa disebut juga dengan internet, yaitu jaringan yang lingkupnya tak terbatas. Nah, WAN terdiri dari jaringan kumpulan di benua Asia, Eropa, dan lain-lain, yang cangkupannya adalah seluruh wilayah di dunia ini. WAN adalah jaringan yang lingkupnya sangat luas, seperti antar negara, antar pulau, antar benua, dan sebagainya. Kemudian, ada apa sih di dalam internet? Tentu, di dalam internet adalah sebuah kumpulan jaringan-jaringan di seluruh dunia, dan sebagian besar jaringan diwakili oleh sebuah ISP. Lalu apa itu ISP? ISP adalah Internet Service Provider artinya, tapi ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan jasa akses internet. Contohnya seperti apa? Telkom, Indosat, dan lain-lain. Nah, tahukah kalian bahwa proses komunikasi yang terjadi di internet itu sangat panjang dan rumit.
Nah, orang-orang awam mengira sebuah proses komunikasi pada internet itu simple. Ketika kalian membuka web browser misalnya, lalu mengetikkan facebook.com, maka prosesnya adalah dari PC langsung menghubungi ke Facebook. Nah, dengan perantaranya adalah ISP. Dan ISP mengopernya ke Facebook. Maka Facebook pun merespon untuk memberikan webnya ke PC tersebut. Maka Facebook pun merespon untuk memberikan webnya ke PC tersebut. Dan di PC sudah tampil web halaman login Facebook. Padahal sesungguhnya yang terjadi tidak sesimpel itu. Kurang lebih itu seperti ini. Internet adalah sebuah kumpulan dari beberapa ISP yang saling kerjasama dari yang satu dengan yang lainnya. Proses yang sebenarnya terjadi adalah ketika PC tersebut merequest web dengan tujuan www.facebook.com, otomatis request tersebut diproses oleh ISP yang dipakai PC semisal Telkom. Nah, ketika diproses oleh Telkom, ternyata rutenya adalah melalui ISP Indosat, ISP di Singapura, ISP di Amerika, sampai di Facebook. Seperti gambar di atas. Nah, paket yang berisikan request dari PC ternyata melewati proses yang sangat panjang. Puluhan kali melewati sebuah ISP, melewati puluhan negara, dan barulah sampai paket request tersebut ke Facebook. Nah, masih bingung? Ini sama halnya ketika di Indonesia ingin mengirim surat ke Amerika. Nah, sudah pasti melewati beberapa negara kan? Nah, tidak langsung dari pos di Indonesia ke pos di Amerika ya. Nah, beginilah maksud tentang proses di dalam internet. Nah, di saat seperti apa sih kita membutuhkan network atau jaringan komputer ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya sangat simpel ya. Karena hampir seluruhnya membutuhkan jaringan komputer. Nah, berikut contohnya. Yang pertama, orang yang mempunyai rekening bank. Contohnya, di saat kita mengambil uang di ATM, bukankah kita dapat mengambil uangnya dimanapun kita berada, asalkan ATM tersebut mensupport bank yang kita gunakan. Bagaimana bisa? Tentu bisa, karena informasi keuangan kita dan uang kita berada di pusat data bank tersebut. Nah, informasi uang yang berada di rekening kita itu tidak berada di kartu ATM rekening yang kita gunakan. Tahu kenapa? Karena jika kartunya hilang, maka hilanglah uang kita. Namun nyatanya, kehilangan kartu ATM bukan berarti uang kita hilang. Informasi uang di rekening kita juga tidak berada di mesin ATM. Kenapa? Karena kita dapat mengambilnya di mesin ATM dimanapun. Itu artinya informasi uang kita tidak pada di ATM. Kerusakan yang terjadi pada ATM tertentu itu tidak mempengaruhi informasi keuangan kita. Maka hal ini jelas bahwa ATM tidak menyimpan dan tidak mengetahui informasi keuangan kita. Lalu siapa? Nah, seperti yang telah saya sebutkan, yaitu yang mengetahui dan menyimpan informasi keuangan rekening kita adalah ada pada di pusat data bank tersebut. Maka, setiap kali kita mengambil uang di mesin ATM, karena mesin ATM ini tidak mengetahui informasi uang kita dan juga menyimpan informasi keuangan kita, ia membutuhkan berkomunikasi dengan pusat data bank yang kita gunakan tentunya. Untuk menanyakan informasi keuangan rekening kita, dari penjelasan ini sudah sangat jelas bahwa perbankan peran utamanya adalah komunikasi jaringan komputer. Andai saja jaringan komputer pusatnya banknya terputus, maka semua orang tidak bisa mengambil uang ataupun mentransfernya. Dari sini sudah sangat jelas ya.
Barang siapa yang mempunyai rekening bank ataupun yang suka mengirimkan uang melalui bank, maka ia secara otomatis telah membutuhkan jaringan komputer. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh tentang kebutuhan kita terhadap jaringan komputer pada kehidupan sehari-hari. Nah, sering dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terhadap jaringan komputer semakin besar. Semakin lama semakin besar. Seolah-olah hampir tidak ada manusia yang tidak membutuhkan jaringan komputer. Bahkan tidak sedikit orang yang merasa dirinya hidupnya akan kesulitan jika tidak terhubung dengan jaringan komputer. Padahal sesungguhnya seperti yang kita tahu bahwa manusia dapat hidup baik-baik saja, dapat hidup dengan lancar tanpa masalah seandainya tidak ada jaringan komputer. Manusia tetap dapat menikmati hidupnya dengan baik, namun karena seiring berkembangnya zaman, seolah jaringan komputer itu mampu menghipnotis manusia-manusia yang dimana diantaranya merasa hidupnya akan mengalami masalah besar jika tidak terhubung dengan jaringan komputer. Nah, selanjutnya, apakah network memudahkan aktivitas manusia? Jawabannya tentu memudahkan ya. Dengan keberadaan network atau jaringan komputer, banyak sekali aktivitas manusia menjadi lebih mudah, cepat, efektif, efisien, low cost, dan sebagainya. Jika dibandingkan zaman sebelumnya yang tanpa ikut peran jaringan komputer, nah ini adalah ada beberapa contoh. Yang pertama, email atau surat menyurat. Email ini artinya electronic mail, yang jika kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, maka menjadi persuratan elektronik. Nah, konsep email pertama kali yang mengemukakan adalah Ray Tomlinson sekitar tahun 1971 akhir. Email ini benar-benar jauh lebih banyak keuntungannya dibandingkan surat menyurat. Nah, dimulai dari waktu. Nah, ini silahkan teman-teman hitung. Andai saja teman-teman kirim surat ke Amerika, kira-kira membutuhkan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Nah, ini sangat lama bukan? Nah, dengan adanya email yang dimana surat yang terbentuk elektronik tersebut dikirimkan melalui jaringan komputer atau internet, hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 detik, sangat cepat, bahkan memungkinkan kurang dari 1 detik. Walaupun email tersebut kita kirimkan dari Indonesia dengan tujuan ke Amerika, nah bagaimana dengan biaya? Gratis bukan? Nah, sepuasnya apapun kita mengirim email tidak bayar alias gratis 100%. Nah, bagaimana dengan surat menyurat di zaman sekarang ini yang dikirim dari Indonesia dengan tujuan Amerika? Biayanya antara ratusan ribu, nah ini sangat mahal. Selain itu, mudah sekali cara mengirim surat elektronik, tidak seperti surat menyurat pada umumnya, yang dimana kita harus mendatangi kantor pos untuk mengirimkan surat tersebut. Kini email cukup di HP, nah ini sudah bisa kirim email sepuasnya. Nah, selanjutnya berkomunikasi, yaitu dengan adanya telepon menelepon menggunakan handphone. Zaman dulu jika orang berkomunikasi yang letaknya berjauhan seperti antara Jakarta dan Bandung, sesuatu yang merepotkan, menyita banyak waktu, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan sebagainya. Dengan adanya fitur call atau menelpon yang dimana kita dapat berkomunikasi dengan orang yang letaknya berjauhan dengan biaya minim, waktu yang minim dan tidak merepotkan. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya yang ada pada kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang. Nah, di zaman sekarang kita ini adalah di mana zaman hampir segala sesuatu dicampuri peran jaringan komputer. Contohnya bersosialisasi yang tadinya tidak ada peran teknologi, kini dicampuri dengan peran teknologi. Tepatnya yaitu jaringan komputer.
Contohnya seperti Facebook yang disebut sebagai sosial media. Transportasi pun bahkan kita ikut dicampuri dengan jaringan komputer yang sangat erat. Dimulai dari tiket pesawat, tiket kereta yang tadinya ojek tidak ada peran teknologi sehingga kini menjadi ojek online. Sebagian besar kehidupan kita benar-benar ikut dicampuri peran jaringan komputer. Belanja barang-barang yang dulu kita harus mendatangi tempat seperti mall, ruko, dan lain-lain kini bisa melalui online. Nah, dikit-dikit online, apa-apa dibikin online. Selamat datang di zaman di mana zaman ini hampir serba dikuasai oleh jaringan komputer. Nah, terima kasih telah mengikuti pertemuan pertama kita hari ini. Saya harap teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah pondasi dari dunia digital saat ini, dan pengetahuan dasar tentang bagaimana jaringan bekerja adalah kunci untuk berhasil dalam teknologi informasi. Dalam pertemuan selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai topik jaringan komputer yang menarik tentunya. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang jaringan, jangan ragu untuk menanyakan ke dosen pengampu mata kuliah. Sampai jumpa di pertemuan perkuliahan berikutnya. Kita akan terus mengeksplorasi topik-topik menarik dalam jaringan. Selamat belajar dan semoga teman-teman dapat menggunakan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.